Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan lingkaran. Apa saja unsur-unsur lingkaran, kemudian bagaimana menghitung keliling lingkaran, bagaimana menghitung luas lingkaran. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi ada lengkungan tertutup. Nah, titik-titik ini jika kita ambil jaraknya atau jika kita ukur, dia akan mempunyai jarak yang sama dari titik ini sampai ke titik tengah-tengah. Kemudian dari titik ini sampai titik ke tengah-tengah. Oleh karena itu, titik yang tengah ini disebut titik pusat. Nah, kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat ini letaknya di tengah-tengah lingkaran. Kemudian ada jari-jari. Ada jari-jari seperti ini bentuknya A, B, ada titik A, ada titik B. OA ini disebut jari-jari disimbolkan dengan R. OB juga sama, disebut jari-jari disimbolkan dengan R. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Jadi A sama B ini adalah titik pada lingkaran, kemudian dihubungkan ke titik pusat. Kemudian yang ketiga adalah diameter. Garis AB adalah diameter lingkaran. Dari A ke B adalah diameter. Diameter lingkaran adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar, atau tali busur lingkaran yang paling terpanjang. Jadi, A ke B ini disebut diameter. Dia membagi dua bagian lingkaran yang sama besar. Atas dengan bawah ini luasnya sama. Itu disebut diameter. Nah, jika setengah dari diameter ini adalah disebut jari-jari. OA, OB ini disebut jari-jari. Kemudian yang keempat adalah busur. Garis lengkung AB adalah busur lingkaran disimbolkan dengan AB. Di atasnya ada simbol seperti ini ya, namanya busur AB. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang berimpit dengan lengkung lingkaran atau bagian dari keliling lingkaran. Garis busur AB ini AB ya, ini namanya busur terkecil, busur AB yang kecil, dan AB ini busur yang paling terpanjang. Jadi busur lingkaran ini adalah bagian dari keliling lingkaran. Ini kan keliling lingkaran. Nah, busur AB ini bagiannya dari keliling lingkaran. Jadi kalian mengukur panjang busur ini A, B, busur yang ini namanya busur. Kemudian yang kelima adalah tali busur. Garis AB adalah tali busur lingkaran. Bentuknya seperti ini. Tali busur lingkaran adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Titik A dan titik B dihubungkan tanpa melewati titik pusat. Jika titik A dan titik B dihubungkan melewati titik pusat, dia dinamakan diameter. Tapi jika tanpa melewati titik pusat, dinamakan tali busur, membagi dua bagian yang tidak sama besar. Unsur lingkaran yang keenam adalah tembereng. Tembereng lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Lihat, ini busur AB, kemudian ini ada tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur ini disebut tembereng. Artinya di dalam lingkaran ini adalah tembereng. Bagian dari luas lingkaran itu adalah tembereng. Ini saya arsir di sini. Nah, ini adalah tembereng lingkaran. Kemudian yang ketujuh adalah juring.
Daerah arsiran AOB disebut juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini busur, kemudian ini dua jari-jari. Dua jari-jari dan busur. Ini disebut dengan juring. Berarti di daerah yang di sini ya. Saya arsir di sini. Nah, ini namanya disebut juring. Kemudian yang ke-8 adalah apotema. Perhatikan lingkaran, ada A, kemudian O, B. O ini adalah titik pusat, A titik yang ada di lingkaran, B yang ada di lingkaran. Garis OE disebut apotema lingkaran. Dari O ke E, ini adalah E. Apotema lingkaran adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Ini titik pusat, AB adalah tali busur. Ini AB adalah tali busur. Dari titik pusat dihubungkan ke tali busur, ini disebut apotema. Contoh soal, tentukan keliling lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Sekarang kita tulis rumus keliling terlebih dahulu. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Hasilnya adalah 44. Ini habis kan? 7 dibagi 7 habis. Hasilnya adalah 44 cm. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 7 adalah 44 cm. Kemudian yang kedua, sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30. Ketika berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukanlah keliling ban mobil dan jarak yang ditempuh ban mobil tersebut. Jika saya gambar ban mobil, nah di sini kan ada jari-jarinya ya. Nah, jari-jari ban mobil ini adalah 30 cm. 30 cm. Berputar sebanyak 100 kali putaran. 100 kali putaran. Yang ditanya keliling ban mobil, berarti kita mencari keliling ban mobil ini. Dengan cara keliling lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 30. Jari-jarinya 30. Sama dengan 6,28 dikali 30 sama dengan 188,4 cm. Ini kelilingnya. Kemudian jarak yang ditempuh, berarti jarak yang ditempuh tinggal dikali 100 saja. Keliling lingkaran dikali 100. Sama dengan 188,4 dikali 100. Hasilnya adalah 18.840 cm atau dijadikan kilometer 0,1884 kilometer. Nah, sekarang kita akan membahas tentang luas lingkaran. Apa itu luas lingkaran? Luas lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Ini lingkaran, kemudian daerah yang di dalamnya ini adalah luas lingkaran. Sampai sini, yang membatasinya itu adalah keliling lingkaran.
Nah, dipotong menjadi 8 bagian, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini sebelumnya cara mencari luas lingkaran itu kita potong menjadi 8 bagian, bentuknya akan menjadi persegi panjang. Di sini ada setengah keliling lingkaran dan di sini ada jari-jari. Yang menjadi panjang adalah ini. Persegi panjang itu kan rumusnya panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Jika di dalam lingkaran, panjangnya itu menjadi setengah keliling lingkaran, lebarnya itu menjadi R. Jadi rumusnya setengah keliling lingkaran dikali R. Disederhanakan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Pi dikali R pangkat 2. Dengan keterangan L sama dengan luas, nih, L sama dengan luas, kemudian Pi sama dengan 22/7 atau 3,14, dan R sama dengan jari-jari. Agar kita lebih paham, mari kita ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan luas lingkaran dengan jari-jari 7 dan diameter 20. Luas lingkaran sama dengan rumusnya adalah Pi dikali R pangkat 2. Pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini bisa dicoret 7 dengan 7. Sisanya 22 dikali 7, 154 cm persegi. Kalau luas ada persegi di sini ya. Kemudian ini luas lingkaran yang pertama. Luas lingkaran yang kedua diameternya 20. Kalau dia diketahui diameter, kita bagi 2 dulu biar supaya menjadi jari-jari. Jari-jarinya adalah 20 dibagi 2, yaitu 10. Berarti di sini luas lingkaran sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Pi-nya kita gunakan 3,14 karena 10 ini bukan kelipatan 7. Jadi kita pakai 3,14 dikali jari-jarinya 10 dikali 10 sama dengan 314 cm persegi. Kemudian yang nomor 2, sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Ini lingkaran ada di dalam persegi. Ini kan persegi. Kemudian lingkarannya ada di dalam persegi. Nah, ini lingkarannya. Jika ukuran rusuk perseginya 14, ini ukuran persegi 14, tentukanlah luas lingkaran tersebut. Nah, kendalanya berapa jari-jarinya? Diameternya itu adalah 14 karena ukuran diameter si lingkaran dengan rusuk ini adalah sama, 14 cm. Jadi kalau kita mau mencari jari-jari adalah 14 dibagi 2 yaitu 7. Jadi jari-jari dari lingkaran adalah 7. Berarti kita cari luas lingkaran sama dengan Pi dikali R pangkat 2, 22/7 dikali 7 dikali 7. Coret, hasilnya adalah 154 cm persegi. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya, Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.